Lah, udah mati. Saya sampai mati diperkosa kok mati. Oh ya udah, jangan ganggu saya. Lukman Hakim. Bapak Lukman Hakim. Iya. Bapak Lukman Hakim. Bapak Lukman Hakim kan dagang di gedung, depan gedung. Iya, dulu didagang di gedung PKI. Oh, dulu sebelumnya itu gedung PKI. Iya. Markas atau gimana? Itu kan bekas markasnya, markas PKI. Yang ada di Jakarta. Iya, yang di sampingnya Hotel Ajaccia. Itu udah berapa lama kosong, Pak? Kalau saya sih dagang paling, kalau nggak salah nih ya, hampir mau setahun lah. Mas, kan udah setahun nih, Mas. Iya. Gelap gak sih, Bar? Gelap banget, Bar? Aman. Jadi pengalaman apa aja nih, Mas, yang kan di depan gedung itu jualannya? Nah, sekarang gini lah Mas, saya akan ceritakan pengalaman saya yang awal dagang di depan gedung PKI. Ya, memang konon cerita warga di gedung PKI itu memang udah lama, memang lagi dihuni, nggak dipakai gedung itu ya. Kosong lah ya. Kosong. Nah, saya itu memang waktu itu suruh dagang di situ sama komandan, dagang man, gini aja nggak apa-apa. Yakin Pak? Yakin Pak? Yang penting berani nggak Pak? Masalah itu mah tenang aja. Sama orang situ. Nah, orang lingkungan situ pun juga bertanya-tanya, Mas, kok dagang di sini sendirian, kok berani gitu? Nah, ada apa memang? Loh, emang nggak pernah dengar cerita-cerita yang mistik-mistik di sini? Oh, iya, saya paham. Ya udahlah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa selanjutnya. Tapi ternyata dalam waktu tempo saya mulai dagang, Sehari mulai jalan? mulai dagang 2 hari, 3 harinya ketemu. Apa tuh? Ketemu, digangguin, gitu kan, nongol. Gitu. Nongol apa? Nongol, gangguin. Pas saya mau nutup juga begitu. Saya nutup, tarik bangkunya. Oh, ditarik bangkunya? Tarik-tarikan. Loh, kok segitunya gitu kan, saya tarik bawah, saya lemparin bangku itu. Oh, sempet tarik-tarikan tuh? Iya. Tapi nggak ada wujudnya? Ada. Setelah kita tarik-tarikan, saya lemparin, baru wujudnya itu hilang. Wah, itu hilang. Wujudnya apa? Ya, sama manusia sama seperti kita itu, cuman beda. Kalau itu kan perempuan gitu ya. Pakaiannya? Yang jadi perempuan. Pakaiannya putih? Enggak, abu-abu. Kayak PNS gitu? Iya, abu-abu lah, pokoknya abu-abu. Abu-abu. Itulah yang pertama awal saya diganggu. Saya berpikir kalau saya diganggu di sini nggak masalah, tapi takutnya ke orang lain. Customer yang pada makan, yang pada belanja gitu kan. Otomatis kan saya berpikir bingung gitu kok. Nah, di sini nih saya perhatiin di lokasi di lampu begini, oh ya sudah. Pas saya malamnya saya ke atas. Bapak ke Langsung atas? ke dalam kan. Kapan tuh? Ke gedung PKI-nya langsung. Oh, sempat ke atas? Iya. Terus? Itu pas pengen tahu apa sebab dan penyebab banyak yang sampai mistis segitunya gitu loh. Kok di depannya aja bisa diganggu gitu kan. Itu yang saya alami gitu kan. Setelah itu saya keluar masuknya aja nggak lewat pintu gerbang. Pas saya nyabut kabel itu, kabel listrik yang saya setiap hari dipakai, iya, itu naik ke atas, masuk ke dalam. Ya udah tahu semua penyebab dan sebab penyebabnya, saya udah langsung saya keluar. Apa tuh Mas? Itu ya akhirnya saya itu memang pernah berritual juga sih. Bapak pernah Berritual dalam masalah biar gimana caranya dagang di situ nggak diganggu gitu kan. Ya, tapi kedua ganggu lagi. Ritual apa sih Mas? Kedua diganggu lagi sama cewek juga, tapi putih gitu kan. Digangguinnya gimana? Nah, itu pas saya lagi main game,
depannya itu pas di depan penggorengan itu nongol gitu. Cewek. Iya, itu yang Terus? saya tanya, Oh, sempat ngobrol. ngobrol karena saya itu nggak sadar bahwa itu siapa gitu. Saya nggak sadar, Oh, nggak tahu bahwa itu penampakan. nggak sadar karena secara munculnya itu kita tahu-taunya di depan kita, seakan-akan saya lagi nggak sadar, tahu-taunya ada yang datang, saya nggak tahu Iya, gitu. benar. Akhirnya saya tanya, ada apa mbak? Nasi goreng. Nah, saya tanya, nasi goreng apa? Saya habis diperkosa gitu. Loh, habis diperkosa? Loh, siapa yang nolong gitu kan? Nah, saya tanya, siapa yang nolong gitu? Nah, akhirnya dia jawab juga, ngomong juga, loh kok bisa ngomong gitu loh. Tapi belum sadar tuh si Mas. Nah, saya belum sadar, dan saya udah mati kok. Lah, udah mati? Saya sampai mati diperkosa kok mati. Oh ya udah, jangan ganggu saya. Mau pulang pasalnya. Terus saya pulang, saya langsung nutup. Nah, Itu pucat apa gimana sih Mas mukanya? mukanya ya kayak muka-muka bule gitu, orang-orang bule gitu ya. Nah, ketiga kalinya itu baru saya Ibu Yanti. Nah, juga pas pengen tahu, saya dagang di situ udah 4 hari ya, 4-5 harian lah. Itu pengen tahu lah gimana perkembangannya gitu kan. Memang saya rasa dagang di situ ya, alhamdulillah saya tetap rame gitu. Rame. Ya. Walaupun saya baru buka. Begitu dia datang, Bu Yanti langsung dicitak tes itu dia bilang. Bu Yanti siapa tuh Pak? Itu yang komandan yang naruh tempat situ. Istrinya. Oh, iya, orang sini lah ya. Itu pun kalau keluarnya itu pas jamnya jam gerimis-gerimis gitu loh. Hujan kerintik-kerintik gitu loh. Tiap hari apa sih? Ya nggak tentu, itu waktu itu ada kejadian malam Jumat, Rebo. Terus sepanjang hari digodain atau gimana sih Mas? Waktu awalnya sebelum saya ritual itu belum dilakukan, memang saya diganggu terus. Itu kan kita ngalamin kok. Berarti nih Mas, kalau si Mas melakukan perjanjian nih, berarti si Mas ke dalam dong? Kalau perjanjian itu memang ke dalam saya 2 kali. 2 kalinya saya 2 kali ke dalam. Itu apaan sih Mas di dalam itu, ruangannya apaan gitu? ruangan kosong man. Kosong, debu semua gitu. Cuman ya gitulah, selama gedung itu karena nggak dipakai gitu ya mungkin ya namanya makhluk kayak gitu kan Misi. jadi kayak buat pembuangan aja gitu. Pembuangan orang ahli hikmah kita buang situ, biarin gitu kan. Perjanjian, berarti nemuin makhluk halus itu dong? Ya iyalah, namanya perjanjian. Itu bentuknya apa sih? Kita nggak usah ngomongin perjanjiannya, kita ngomongin makhluk halusnya aja deh. Kalau makhluknya itu ya sebenarnya sama seperti kita, cuman kan kita udah halus namanya ya. Kan ada bentuknya Mas, ada genderuwo, Iya, jin, bangsa atau genderuwo kayak gitu. Jadi kayak sebangsa makhluk kita kayak kita juga, cuman ya ada yang bentuk aneh-aneh lah jadinya. Namanya makhluk gaib kan. iya. Istilahnya Itu makhluk halus nggak itu. gentar lu Mas ngeliat gitu. Ya gimana ya? Awalnya sih getar. Takut ya. Gitu. Setelah kita lewati ya juga ya, oh seperti itu loh. Jadi itulah jadi longsoran saya, jadi pengalaman, jadi buat pelajaran saya. Itu di lantai berapa Mas? Itu lantai 2. Lantai 2. Ya. Itu paling serem tuh, lantai 2. Ngumpul Yang- semua situ. Iya. Kira-kira ada Jadi- berapa sih Mas? Wah, kalau mau di ini sih banyak. Cuman kita gimana? Kayak istanahnya gimana sih? Markasnya tuh di lantai Kayak 2. istanahnya, kayak istana makhluk kayak gitu. Sakralnya kayak gitu. Mas, paling serem Mas ngeliat di situ Mas. Itu bentuknya kayak apa? Paling Mas takutnya nih. Kan banyak tuh Kan bentuknya. awalnya saya takut itu pertama ya kaget gitu ya. Jadi kaget gitu ya. Itu bentuknya tuh jadi kayak nggak menampakkan muka, kayak nggak ada mukanya gitu loh. Kosong gitu ya. Kosong gitu. Tapi cewek. Itu pertama, bukan, suaranya suara laki. Itu yang pertama awal saya lihat, jadi kaget. Setelah kita ini udah gimana secara orang itu, secara kita itu damainya gimana kasarnya gitu ya, antara ini bisa didamai gimana.
itu ngatasin seperti itu gimana sih mas? Kayak rasa takut gitu. Ada rasa takut. Semua itu ada rasa kaget, takut gitu ya. Cuman kita pertimbangkan dari masa-masa kita yang saya akan jalanin, akan saya lakuin sama Dagang ke situ. legenda seperti ini yang saya alamin gitu. Ya udah kita jalanin. Akhirnya saya pulang ke kampung juga minta izin sama orang tua. Ya udah terusin aja. Yang penting niatnya benar gitu. Kalau orang niatnya benar, insya Allah nggak ada gangguan gitu. Jadi mas selama habis dagang itu diganggu, akhirnya mas masuk ke dalam gedung, Ya. minta izin gitu ya, Iya, untuk kasarnya minta dagang izin gitu gitu. aja. Minta izin, dagang di sini mohon jangan diganggu. Iya. Akhirnya tuh mas berani ke dalam ya, Ya itu. Akhirnya saya udah daripada diganggu terus gitu. ganggu. Kalau kita diganggu kita nggak bermasalah. Yang saya khawatirkan customer kita yang lagi Beli. begitu jauh-jauh datang makan, tahu-tahu prihatin gitu atau pingsan, apa kita kan bingung gitu. Itu yang saya dalam kepikiran saya gitu. Ya kalau kita sudah dianggap biasa lah gitu. Itu yang saya khawatirkan ya orang makan gitu. Jadi makan enak-enaknya tahu-tahu Tongolin kan. makan gitu kan. Tapi yang paling parah mas digangguin seperti apa sih mas? Ya seperti itu aja lah, nggak ada yang Ditarik-tarik bangkunya mau ke iya, celana. itu gitu. yang saya alamin. Kayak istilahnya itu kayak dikasih tahu, kasih peringatan gitu loh. Bagi diri saya itu kayak dikasih peringatan gitu. Bukan ada lu doang nih, ada gua nih. Iya gitu, kayak saya peringatan gimana gitu. Namanya manusia itu kan di mana tempat pun harus izin gitu ya. Nah, Apalagi saya sampean duduk di mana kalau nggak izin kan, Benar. numpang tanya, numpang apa? Duduk pak, Iya. numpang istirahat itu harus Nah. izin. Jadi abis itu udah nggak ada gangguan lagi. Aman ya. Aman setelah Tapi kejadian. dengar cerita mas, masih banyak. Nggak ada, cuma saya itu pernah alami seperti itu aja. Setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, bukan bertahun, berbulan-bulan berjalan, udah aman, saya anggap aman. Nah, setelah minta izin ya. Iya, Serem banget tuh pengalamannya. jadi gimana ya? Kalau kita ke sono lagi ya juga kita kayak diganggu lagi gitu. Harus minta udah izin pikir lagi. gitu, karena kita udah nggak ada urusannya. Berarti harus hati-hati lah ya, harus Iya. minta izin lah ya. Ya semua itu emang harus bisa izin, gimana caranya izinnya. Kita ada cara orang itu bilang itu bahasa basinya gimana Iya. gitu kan. Ya men, hujan men. Ya. Kasihan camper saya. Pak, terima kasih ya Pak ya. Mantap.